Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Semoga senantiasa kita berada dalam keberkahan dan hidayah Allah. Malam ini kita akan sedikit ngobrol tentang apa itu perjuangan. Perjuangan menegakkan kebenaran, perjuangan mencegah kemungkaran, dan perjuangan dalam berjihad, memperjuangkan dan membela agama Allah. Sering kita dengar sekali ada satu kalimat, ngapain tuh keras-keras? Para habaib, para ustadz, para kiai, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu lembut. Ada satu yang harus dibenahi, bahwa dalam berjuang itu ya ada kalanya kita harus lembut, ada kalanya kita harus keras, bahkan tegas, bukan kasar. Bahkan dalam berjuang dalam untuk agama ini, baik di bangsa manapun termasuk di bangsa Indonesia, ada namanya amar ma'ruf, yaitu dakwah. Dakwah sendiri amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Caranya lembut. Kemudian ada yang dengan cara tegas dalam mencegah kemungkaran, namanya hizbah. Dakwah mengajak ma'ruf, hizbah mencegah kemungkaran. Dan satu lagi, jihad, yaitu berperang membela agama Allah. Kita membutuhkan itu semua karena Rasulullah melakukan itu semua. Rasulullah, beliau berdakwah, beliau pun mencegah kemungkaran dalam hizbah, beliau pun berjihad membela agama Allah. Mungkin di Indonesia kita tidak harus berjihad fisik, ya, itu ada berada dalam negara-negara perang. Tapi untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar sangat dibutuhkan dalam negara ini. Mencegah kemungkaran dalam hizbah dan mengajak dalam ma'ruf dengan dakwah. Saya bersama kawan-kawan yang ada di stasiun TV dimanapun berada, mungkin baru sebatas kita mengajak, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji, ayo berbuat baik, atau mencegah dari sesuatu yang tidak baik. Sekarang ada lagi, yaitu hizbah, mencegah kemungkaran. Nggak bisa lembut, harus tegas. Mungkin ada sedikit nadanya keras, sedikit nadanya tinggi, tapi begitulah, tidak bisa orang mencegah kemungkaran dengan nada yang lembut. Maka tak bisa disalahkan ketika ada para ulama, kiai, habaib, ajengan yang ketika mereka mencegah kemungkaran dengan bahasa yang tegas. Tidak semua harus seperti Agim, tidak semua harus seperti Kiai Haji Zain MZ almarhum, tidak harus semua seperti Ustaz Jeffrey, tidak harus seperti almarhum Ustaz Arifin Ilham. Semua berbagi, kulu ya'malu ala thaqilih. Semua berjalan pada jalurnya. Jadi kalau orang menyangka bahwa Islam rahmatan lil alamin, begitulah. Lembut dalam dakwah, tegas dalam nahi mungkar, juga keras ketika berjihad. Dakwah mengajak kepada kebaikan dengan lembut, hizbah mencegah kemungkaran dengan tegas, jihad membela agama Allah dalam berperang dengan keras, bukan kasar. Terlepas dari itu semua, kita sebagai muslim tidak hanya cukup yang penting saya nggak jahat sama orang. Tidak cukup. Kita dituntut oleh Allah untuk menaikkan derajat, ya, menaikkan kualitas sampai dalam derajat yang diminta oleh Allah, takwa yang sesungguhnya. Takwa adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauh apa yang dilarangnya. Maka pantas mereka yang berdakwah dengan lembut masih bisa dicintai oleh umatnya. Tapi mereka yang berhizbah mencegah kemungkaran pasti banyak musuhnya. Dan itu adalah sunnatullah. Terus berjuang buat sahabat-sahabat dakwah, para guru, para kiai, ajengan, para habaib yang berjuang mencegah kemungkaran dengan jalan itulah. Karena Allah memberikan ganjaran yang besar di hadapannya. Mudah-mudahan ya umat Islam dimanapun berada, tidak hanya cukup KTP Islam, tidak hanya cukup belajar sholat, puasa, zakat, haji. Ada hal yang lebih hebat dari itu. Karena apa? Derajat sabar pun ya sangat diberikan oleh Allah, derajat yang tinggi pada mereka yang berjuang mencegah kemungkaran.
Orang yang sabar atas musibah, pahalanya 300 derajat. Tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit pertamanya Allah. Orang bersabar melaksanakan perintah Allah, pahalanya 600 derajat. Tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit ketujuhnya Allah. Dan orang yang bersabar menjauhi kemaksiatan, mencegah kemungkaran, menjauhkan diri dari berbuat dosa kepada Allah, pahalanya 900 derajat. Tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai arasnya Allah. Maka kita sebagai murid, sebagai jamaah, sebagai umat, jangan sekali-kali kurang ajar kepada ulama, kurang ajar pada ajengan, kurang ajar pada alim ulama, kurang ajar pada para guru, karena merekalah yang menegakkan agama ini. Tidak cukup hanya kita beribadah taat kepada Allah, tapi juga Allah ingin disembah dengan caranya, termasuk dihindarkan dari perbuatan maksiat yang bisa berlawanan dengan syariat agamanya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul huda wafana bihusnihi ayana wa biniqo hayyana sallallahu alaihi maulana wa biniqo hayyana sallallahu alaihi maulana.